Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, dari mana tadi? Dari mana? Duduk. Pakai maskernya kalau mau main-main. Ini. Pakai, Kak. Nah, ikat, Kak. Ini. Muhammad, pakai maskermu. Maskermu sudah kotor ini. Umar, pakai maskermu. Pak, bersihkan tangannya. Dah, silahkan kalau mau main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi wabah seperti ini, kita selalu aktif dalam menjaga anak-anak kita. Memakaikan mereka masker, ya, mencuci tangan mereka dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Kita memberikan perhatian yang lebih, ya, agar mereka jangan sampai terkena wabah seperti ini. Kalaulah perhatian kita dalam urusan dunia begitu besar, maka tentu ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim seharusnya perhatian kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita dalam urusan akhirat harus lebih besar lagi. Kita takut anak kita terinfeksi dengan virus yang bisa menyebabkan nyawa mereka melayang. Tapi seharusnya kita lebih takut lagi tatkala keluarga kita, anak-anak kita menjadi salah seorang dari penghuninya neraka. Oleh karena itu, ya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah senantiasa memperingatkan kepada kita agar kita selalu menjaga diri, jangan sampai nerakanya Allah Subhanahu wa taala menghampiri tubuh kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar mengingatkan keluarga kita dan anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Addibuhum wa 'allimuhum." Ajari mereka adab. Ajari mereka ilmu. Yang dimaksud tentu ilmu agama, ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar tatkala mereka dewasa, mereka memiliki adab yang sempurna, memiliki adab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya adab kepada para guru-gurunya. Mereka punya adab kepada orang tuanya. Mereka punya adab kepada teman-temannya. Dan mereka juga punya ilmu. Dengan ilmunya tersebut mereka
beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwan fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Abbas mengatakan, "I'malu bi ta'atillah." Tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." I'malu bi ta'atillah, yaitu beramalah dengan amalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu ma'asillah, dan takutlah terhadap maksiat-maksiat yang engkau kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muru ahlikum bidzikr yunjikumullahu minan nar, dan suruhlah keluargamu untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala agar mereka selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala perhatian kita besar dalam urusan wabah agar mereka tidak terkena dengan wabah seperti ini yang sedang melanda negara kita dan bahkan melanda seluruh negara yang ada di muka bumi ini, maka seharusnya kita juga punya perhatian yang besar dalam menjaga anak kita agar jangan sampai mereka menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjaga diri kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana neraka Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah At-Tahrim tersebut, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka tersebut adalah manusia dan batu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, ada orang tua yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Orang tua tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hijaratu jahannam kahijaratu dunya." Apakah batunya neraka jahanam itu seperti batunya yang ada di dunia ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la sakhratin min sakhrati jahannam a'dham min jibali dunya kulliha. Batunya neraka jahanam itu lebih besar daripada gunung-gunung yang ada di dunia ini. Gunung yang paling besar di dunia ini. Maka batunya neraka jahanam itu lebih besar daripada gunung yang paling besar di muka bumi ini. Dan di dalam neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan rasa rahmat kepada mereka dengan orang-orang kafir. Mereka tidak memiliki sifat sayang dengan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam tersebut. Sehingga mereka selalu berwajah garang, berwajah yang sangat mengerikan kepada orang-orang kafir. Maka tidakkah kita punya rasa takut, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Kita biarkan anak-anak kita bermaksiat. Kita tidak ajarkan anak-anak kita agama. Kita biarkan dia hidup dengan bebas sendirinya. Bahkan yang paling celaka lagi, kita ajarkan dia dengan sesuatu yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Dan bahkan juga bisa murka kepada kita. Kita ajarkan kepada dia maksiat-maksiat. Kita ajarkan kepada dia musik-musik. Kita ajarkan kepada dia joget-joget di depan kamera handphonenya. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang tua kaum muslimin di zaman sekarang ini. Dia ajarkan anak-anaknya berjoget ria di depan handphonenya dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Dia bangga dengan itu semua. Dia tidak tahu, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa itu nanti yang akan menyeret mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di mana penjagaan kita dengan akhirat? Di mana penjagaan kita terhadap keluarga kita dengan akhirat? Yang di dunia ini saja kita begitu memberikan perhatian penuh menjaga keluarga kita dari wabah, dari virus,
Tapi kita kenapa tidak mau menjaga keluarga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sayangilah diri Anda, sayangilah keluarga Anda, sayangilah anak-anak Anda. Dengan cara apa? Mengajari mereka ilmu agama, mengajari mereka adab, mengajari mereka agar mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar itu semua bisa menyelamatkan diri mereka dan bahkan diri Anda dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Anda dan keluarga Anda berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu menjaga, mengajarkan keluarga kita agar senantiasa mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.